Halo, assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat siang ya. Kembali dengan saya Topoy. Ya, hari ini kita sekarang berada di pinggir sungai lagi. Rencana memang mau mancing ampala. Kebetulan saya datang siang, kenapa? Karena hari ini bulan puasa. Kalau mungkin gerak pagi tadi ya mungkin agak capek juga. Ini sekalian ngabuburit menunggu buka puasa nanti. Tapi sebelum itu juga saya ingatkan kembali kepada semua, jangan lupa klik tombol merah atau subscribe di bawah ini, dan jangan lupa klik loncengnya jika ingin tahu video-video mancing saya selanjutnya. Hari ini saya akan memberitahukan beberapa tips mancing hampala bagi yang sering jong. Ya, boleh kalian simak tips dari saya, walaupun ini tips pribadi saya ya. Mungkin dari yang lain saya nggak tahu. Tapi ini ada beberapa teman menanyakan sama saya, Bang Tope, kenapa mancing ampala aku dapat terus, aku nggak pernah jongnya? Siapa bilang nggak pernah jong? Saya pun lebih banyak jongnya pada strike-nya kawan-kawan. Tapi ya sebelum mancing ampala ini saya sudah sering merencanakan ya. Ada beberapa tips dan faktor yang harus diperhatikan untuk mancing ampala atau sebarau di orang bilang sini. Yang oke, nanti saya jelaskan apa saja yang harus kalian persiapkan. Kenapa saya sering menarik ikan ampala yang gede-gede di sungai ini. Tapi ya itu kembali ke rezeki ya, bukan karena tangan saya dingin atau apalah, itu nggak ada semua. Itu kembali ke rezeki masing-masing. Ya, ini akan saya beritahu beberapa tips untuk mancing ampala. Tips gitu lah menurut saya, bagi saya, nggak tahu bagian lain. Tapi kalau kawan-kawan mau ikuti silahkan. Atau saya bisa berbagi pengalaman, ya udah kita fokus saja ya. Kawan-kawan semua, tips mancing ampala akan saya beritahukan. Yang pertama adalah satu, waktu. Kenapa waktu? Mancing ampalanya harus tahu kita waktu makan, jam makannya, terutama pagi dan sore. Kenapa pagi dan sore? Karena ikan predator itu menurut saya itulah jam makannya. Siang pun nggak apa-apa, seperti saya yang datang ini ya, karena siang kadang-kadang banyak orang beraktivitas di sungai atau apalah. Nah, seperti sekarang ini di sungai lagi sedikit keruh ya. Keruh ini karena banjir, karena ada orang yang pasir di atas. Yang kedua, kondisi air. Kenapa saya bilang kondisi air? Pastikan kondisi air sebelum Anda pergi memancing ampala, sungainya tidak banjir dan tidak banjir besar, salah satunya. Karena kalaupun banjir besar kalian pergi ya, saya bilang percuma, sia-sia. Karena yang akan kalian dapatkan hanya olahraga saja dan ikan tidak dapat. 80% saya jamin. Kalaupun ada strike itu hoki kalian lah, karena memang ikannya silap. Pastikan waktu kalian pergi pas. Yang ketiga adalah spot yang potensial. Kenapa spot yang potensial? Pastikan di spot yang Anda datangi, yang teman-teman datangi, ikannya ada, dan spot jarang terjamah orang. Percuma kalau kita datang ke spot yang nggak ada ikannya, kita lempar pakai lure apapun, semal apapun, ya nggak akan juga. Itu kembali ke kawan-kawan masing-masing menentukan spot di mana. Yang keempat adalah lure. Kenapa saya ulah lure? Kalian juga harus pintar-pintar menentukan lure dalam casting ampala ini. Terutama lure yang paling pasaran di mana-mana ya, spoon. Itu menurut saya spoon itu ibarat untuk mancing gabus, itu spinner. Itu jalan terakhir untuk menuntaskan mancing ampala. Kalau pakai popper mocel, pakai mini popper mocel, pakai stick bait mocel, pakai mini mocel, spoon berkata. Tapi ya saya bilang di sini macam-macam lure untuk mancing ampala. Yang pertama adalah satu, spoon. Dua, popper. Yang ketiga, minnow. Yang keempat, stick bait atau pensil. Yang kelima, crank. Sesuaikan pada kondisi spot. Itu menurut saya yang lure yang saya pakai jika ingin memancing ampala yang sering saya dapat. Yang kelima adalah teknik. Teknik mancing ampala tidak susah. Saya bilang gampang-gampang susah. Terkadang gampang, terkadang susah. Kadang tidak. Orang pada umumnya
ada yang baru-baru mancing hampala, teman saya dulu nggak pakai teknik bisa dapat. Kenapa? Itu kembali hoki di tangan dia. Kenapa dia asal lempar bisa dapat? Karena pun memang ikannya lagi ada. Tapi jangan salah, teknik ini berperan penting untuk memancing hampala. Kenapa? Hampala ikan yang pintar. Karena kadang-kadang jika dia nampak lur hanya mengejar saja, itu tidak mau nyambar, hanya mengusir. Itu kita pakai akal pikiran kita untuk mengakalinya sebagai seorang castinger. Itulah kenapa kita bilang castinger, ya kita harus pandai-pandai memainkan umpan untuk memancing hampala ini. Karena hampala ikan yang cerdas. Ikan nampak orang dia lari, kadang lur pun gak terlalu cepat kita tarik, dia cuma hanya mengikut aja. Saran saya memancing hampala fast retrieve, mau pakai spoon, minnow, popper atau stick bait, memainkan umpan agak fast, menarik agak cepat sedikit, tergantung ritme tangan teman-teman menggulung reel. Ya. Nanti saya akan tunjukkan gimana beberapa umpan yang akan saya tunjukkan bagaimana actionnya setelah ini ya. Oke, ini tips yang paling terakhir dan faktor paling terakhir menurut saya bagi seorang pemancing angler, memancing ikan apapun termasuk ikan hampala. Tahu apa? Tahu dulu. Saya kasih tahu awalan dari R, belakangnya I. Apakah itu? Rezeki. Kenapa rezeki? Semua orang memancing sudah memakai teknik apapun, umpan apapun, di spot yang bagus pun, kalau emang nggak rezeki ya nggak dapat juga. Kalau emang rezeki sekali lempar kasih strike. Nah itu rezeki menjadi faktor yang paling penting dalam memancing, semua memancing ikan apapun, termasuk hampala sendiri. Karena kita datang ke tempat sungai yang seperti ini memang ikannya ada. Tadi saya ada melihat dia nyambar anak ikan, tapi ya itu belum tahu rezeki saya atau tidak. Setelah ini saya mungkin akan memancing, entah rezeki saya atau enggak, sudah namanya kita sudah berusaha. Faktor yang paling terakhir adalah rezeki. Sepercuma teman-teman semua sudah memakai lure apapun, teknik dimanapun, kalau memang Tuhan berkata lain, ya enggak rezeki. Tapi kalau Tuhan berkata Anda dapat, sekali lempar saya jamin strike. Ya, itu beberapa tips gitu dari saya dalam memancing hampala di sungai-sungai deras begini. Berikut setelah tips ini saya akan memberitahukan bagaimana cara memainkan lure, tips dalam titik spot untuk melempar, dan contoh-contoh umpan yang akan saya berikan. Oke ya, setelah ini saya akan praktekkan dan saya akan tunjukkan titik lempar di mana hampala-hampala terus bersembunyi. Oke, teman-teman semua, saya akan menunjukkan titik lempar tempat sembunyi hampala yang akurat. Kalau memang ikannya ada di situ, sekali lempar saya jamin strike. Saya akan tunjukkan di mana tempat lokasi hampala itu bersembunyi di arus. Jika spotnya arusnya jeramnya seperti ini. Teman-teman semua, jika spotnya seperti ini, perhatikan tanda panah merah yang berkedip. Itulah tempat titik-titik hampala bersembunyi. Jika spotnya berjeram seperti ini. Kalau untuk menggunakan lure yang sangat efektif untuk di daerah seperti ini, saya sarankan menggunakan minnow dan spoon. Itu menurut saya ya. Wah, tadi itu spot yang berjeram ya. Nanti kita akan memberitahukan tempat titik lempar di spot yang airnya agak tenang dan di lubuk-lubuk yang dalam. Nanti kita lihat ya. Teman-teman semua, bisa diperhatikan ini lubuk. Perhatikan tanda warna merah di mana tempat ikan hampala itu sering bersembunyi dan di mana kita harus melempar. Perhatikan tanda merahnya ya. Di sini lure efektif spoon, pensil, dan mini popper karena air tenang, karena air berlubuk seperti ini. Perhatikan tanda merah sekali lagi ya, tanda panah merah-merah. Di situ tempat kita harus melempar, karena di situ biasa hampala bersembunyi. Oke, ikut semua. Di sini ada minnow, pensil,
mini popper, dan spoon. Keempat ini akan saya beritahu gimana cara memainkannya di spot. Bagaimana untuk mengakali hampala jika hampalanya mengejar-ngejar umpan. Tapi ini di sini saya akan praktikkan saja gimana cara-cara melempar dan cara-cara meretrieve yang tepat untuk memancing hampala. Dimulai saya dari minnow ya. Ini pakai minnow ya. Cara meretrieve pakai minnow. Disentak-sentak. Sebelumnya agak cepat. Seperti saya bilang tadi, retrieve-nya agak kencang dan di jerk. Ini kita akan coba lagi. Mainnya sentak-sentak. Juga ulurnya agak tak pakai minnow. Sekali lagi ya, teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Bijak. Posisi memegang begini, bersahabat. Oke. Kita menggunakan spoon. Saya akan memberitahukan retrieve-nya gimana. Kita menggunakan spoon. Saya akan memberitahukan juga mana cara retrieve-nya versi saya. Lempar belum kencang. Tadi sudah spoon, sekarang mini popper. Bagaimana cara memainkan mini popper versi saya? Dengar semua, ini mini popper ya. Teman perhatikan bagaimana cara saya meretrieve umpan ini, memainkan umpan ini. Biar begini. Lempar. Tak sedikit. Juga nampak flash nih. Teman-teman bisa lihat bagaimana flashnya di air. Oke, lagi kita coba. Disentak-sentak ya. Ini jorannya. Nampak flashnya. Kan tadi popper sudah, sekarang stick bait atau pensil. Kita akan coba. Ya kawan-kawan, ini stick bait ya, pensil. Kita akan memberitahukan bagaimana cara memainkannya. Kita lempar, sekarang lebih tenang. Lalu kita tembak sama dengan mini popper tadi, membuat yang terjejak. Kembali ke dia ya, bagaimana episode dari. Cara memainkannya, ujung jorannya disentak-sentak. Kita lihat sendiri dari kamera bagaimana ikannya disentak, ujung jorannya main. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana spot dan juga cara memainkan lure pada memancing hampala ini. Ya, tadi saya lempar-lempar memang tidak ada yang nyambar. Mungkin ya sebelum saya datang ini mungkin sudah ada aktivitas. Ya, saya sekarang ini hanya ingin memberitahu teman-teman juga bagaimana cara memancing hampala. Setelah ini saya akan turun menyisir ke bawah. Mudah-mudahan ada saya strike dan vlog berikutnya bisa saya edit jika ada strike ya. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah melihat video saya ini dan sudah memantau bagaimana saya tadi memperlihatkan teknik kepada kalian semua. Semoga dapat membantu dan juga memancing hampala jangan menyerah ya. Jangan putus asa, dicoba terus. Ya, terima kasih teman semua. Yang tadi hanyalah beberapa dari pengalaman saya. Jika teman-teman ingin mengikuti ya silakan. Dan saya berbagi pengalaman juga. Mana tahu ada yang mau ikut bagaimana cara saya, ya silakan. Kita kan sama ilmu nggak boleh pelit-pelit. Karena memancing ini ya harus berbagi ilmu juga. Karena semua orang ingin merasakannya. Saya juga nggak mau egois. Saya sedikit berbagi ilmu.
kawan-kawan boleh menerapkannya di lapangan jika nanti turun ke sungai. Saya akan juga memancing dulu. Mudah-mudahan nanti saya ada strike, saya akan nyisir ke bawah, dan mudah-mudahan nanti ada dapat saya sambaran di bawah ikannya. Jadi vlog berikutnya terjadi bisa saya edit lagi. Ya kawan-kawan semua, semoga dapat membantu tips dari saya tadi, dan saya akhiri juga vlog sekarang ini. Semoga membantu dan menghibur yang melihat, dan saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Dan juga kawan-kawan semua, jangan lupa untuk memancing. Di situasi seperti ini, jangan karena puasa kita nggak mancing. Justru puasa inilah menguji iman kita, bagaimana kita menahan haus dan lapar. Dan bagi yang bekerja, jangan lupa kerja. Jangan juga karena mancing kita nggak kerja, karena kalau kita nggak kerja, mana kita dapat untuk mancing, betul kan? Ya, saya akhiri vlog sekarang ini. Berikutnya saya akan turun, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah melihat video saya. Saya ingatkan sekali lagi juga, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol merah, dan jangan lupa klik loncengnya jika ingin tahu video-video mancing terkeren saya selanjutnya, dan bantu saya untuk channel ini agar maju dan saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten mancing yang heboh dan keren. Saya ucapkan sekali lagi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua.